Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan jiwa. Haleluya. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Haleluya. Pasti yang terbaik. Firman-Mu bagikan pelita bagiku, terang bagi jalan-jalanku. Hamba-Mu membawa sabda kebenaran firman ini di pagi hari ini. Semua yang mendengar diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudari kami di dalam Tuhan. Saya akan membawa khotbah saya hari ini adalah temanya Dreamland. Ingat cerita Nabi Yakub
yang dimana Nabi Yakub itu ya mempunyai anak 12, salah satunya adalah Yusuf, Nabi Yusuf ya. Dan ke-12 anaknya itu menjadi 12 suku di Israel sekarang ini. Dari zaman Yusuf, selama 400 tahun lamanya Tuhan berdiam diri. Dia tidak berbicara dan tidak bergerak, dia berdiam diri. Ya. Terdengarlah doa orang-orang Israel itu sampai ke surga. Tangisan penderitaan, air mata orang-orang Israel itu dijadikan budak, diperlakukan secara tidak manusiawi di sana. Dan Tuhan melihat dan teringatlah dia bahwa dia pernah berjanji kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Maka dengan segera dia bergerak, dia mengutus, dia memilih Musa dari kandungan ya untuk dijadikan nabinya agar bisa membawa bangsa perbudakan ini keluar dari tanah Mesir. Dari masa kecilnya zaman itu terjadilah pembantaian besar-besaran semua bayi orang keturunan Israel di Mesir, dibantai anak-anaknya. Maka ibu Musa yang baru saja melahirkan anak yang bernama Musa itu mendengar akan terjadi pembantaian itu. Maka segera diselamatkan bayinya yang baru dilahirkan itu, dimasukkan dalam keranjang, dialirkan ke sungai Nil, ya. Dan perhatikan di sini, di dalam aliran sungai itu, ya, keranjang itu mengalir berjalan, ya, dan dilihatlah oleh seorang putri Firaun. Maka diambillah keranjang itu dan dilihatlah bayi yang masih merah, masih baru lahir. Dan diambillah bayi itu dan diangkatnya menjadi anaknya. Musa selama hidupnya diajarkan tata krama dan tata kerajaan yang sama dengan didikannya dengan seorang pangeran ya, yang ada di kerajaan Mesir. Ya. Kita buka Keluaran 2 ayat 14 dan 15. Musa menjadi takut sebab pikirnya, ya, mohon maaf. Setelah Musa dewasa, Musa melihat orang Israel diperlakukan dengan kejam. Salah satu tentara Firaun melakukannya. Maka Musa melakukan perlawanan sampai mengakibatkan terbunuhnya tentara tersebut. Kita buka Keluaran 2, 14 dan 15. Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah diketahui. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarilah ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri ya di hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Di Midian Musa mendapatkan jodoh dan dijadikan istrinya yang bernama Zipora. Terlihatlah sebuah gunung. Musa bertanya kepada istrinya yang bernama Zipora, "Itu gunung apa?" Jawab istrinya, "Itu adalah Gunung Horeb." Gunung Horeb artinya gunungnya Tuhan. Semua orang naik gunung tersebut tidak pernah kembali. Maka satu hari Musa mendengar suara dari atas gunung itu, ya. Tuhan
memanggil nama Musa. Musa, naiklah ke gunung ini. Maka Musa naiklah ke gunung Horeb. Dan setelah di puncak sana, ya, begitu tiba di puncak sana di gunung Horeb, Musa mau masuk, ya, ditegur oleh Tuhan. Musa, tempat ini kudus. Lepaskan tali kasutmu, karena tempat ini kudus. Bersihin kaki semuanya, ya. Cuci tangan semuanya yang bersih, ya. Masuk, baru masuk. Semuanya cuci tangan, cuci muka, apa semuanya baru masuk, ya. Kotor, karena Musa akan naik gunung, ya. Kita lihat, Musa diminta Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dari perbudakan di negeri Mesir, ya. Dan Musa mematuhi semua apa yang Tuhan inginkan. Musa diberikan satu tongkat, yaitu tongkat pemimpin, tongkat komando. Maka segeralah Musa, ya, berangkat ke ke Mesir. Sesampainya di Mesir, untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita buka Keluaran 3 ayat 6. Akulah Allah ayahmu Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di Keluaran 6 ayat 6. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan dari perbudakan mereka dan menebus kamu dari tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Perhatikan. Dan setelah itu, ya, menuju ke tanah perjanjian, negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dream of the land itu, ya, tanah perjanjian. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Firaun. 10 tulah belanda negeri Mesir, ya, agar Firaun tahu siapa Allahnya Abraham, siapa Allahnya Ishak, siapa Allahnya Yakub. 1 tulah, ya, yang ke-10, ya, Tuhan sengaja membuat, ya, hati Firaun itu keras kepala agar dia lihat kuasa Tuhan yang dilakukan di Mesir. Tuhan perintahkan malaikat maut datang pada malam hari agar membunuh sebuah anak sulung yang ada di negeri Mesir. Musa diperintahkan Tuhan agar mengolesi semua ambang-ambang pintu dengan korban darah domba. Karena setiap pintu yang diolesi dengan korban darah anak domba, ya, malaikat maut tidak masuk, ya, tidak mengambil anak sulungnya. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Firaun tidak diberikan tahukan Tuhan, tidak diberikan tahu Musa, dan tentunya ambang pintunya pun tidak ada darah domba. Sehingga malaikat maut datang mengambil putra mahkota Firaun, mencabut nyawanya. Dan begitu Firaun tahu, Firaun marah dan dia berteriak, dia menangis kesakitan bahwa putra mahkotanya, putra penerus generasinya itu dicabut nyawanya dan meninggal saat itu juga. Diangkatlah putra mahkota itu, dibawanya lah tempat di depan penyembahan patung berhalanya. Berserulah dia kepadanya, kenapa kau
tidak membantu, kau tidak menjaga putra mahkota ini. Kau biarkan ini meninggal. Dia merintih dan berteriak, tapi patungnya diam saja. Namanya patung mana bisa ngomong. Ya. Lihat apa yang dilakukan oleh Firaun. Begitu dia kesal, dia teriak sekejap-kejapnya, aku benci kepada orang-orang Israel ini. Aku minta semuanya pergi dari negara ini, dari negeri Mesir ini. Maka dengan segeralah Musa membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Mohon maaf, tidak sedikit loh. Ada yang bilang sekian dia jumlahnya, tapi saya yang menurut guru saya ajarkan itu jumlahnya ya 3 juta orang loh yang ada di negeri Mesir perbudakan itu. 3 juta orang Israel, anak-anak perjanjian, anak-anak keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub, itu ada 3 juta orang di sana, dipimpin oleh seorang Musa. Ya, bayangkan Musa kalau tidak dipimpin Tuhan, artinya dia ya melayani ya 3 juta orang banyaknya. Dia bersama Harun, yang dijadikan Harun itu sebagai nabinya Musa, kakaknya. Dia berdua melayani 3 juta orang, bayangkan. Berarti 3 juta masalah itu pastinya setiap jam, setiap waktu itu datang terus kepada Musa. Tapi Musa tetap tegar, dia jalan terus. Ya, dia jalan, dia bawa bangsa perbudakan ini keluar dari negeri Mesir. Dan amarah dan sakit hati Firaun itu makin membara. Segeralah dia berteriak dan dia kerahkan semua jenderal dan pasukan perangnya. Aku minta sekarang juga semuanya kumpulkan pelaras jenderal-jenderalku, kumpulkan prajurit, semua prajuritku. Bawalah semua senjata perlengkapan perang yang lengkap. Bawa kereta kencana, kuda, tombak lembing, apapun senjata, bawa semuanya panah. Aku minta semuanya saat ini kejar itu orang-orang budak itu. Aku minta bunuh semuanya, bantai. Kalau anakku mati, aku mau semuanya mati. Maka segeralah Firaun dengan pasukan tentaranya itu mengejar dengan kudanya. Ada yang berlari dan begini dan begitu ya. Tentunya kita kalau secara manusiawi, kalau namanya dikejar orang jalan kaki, lari dengan kuda, tentunya lebih cepat kuda ya. Kejar-kejaran. Lihat, Tuhan membela dan menjaga agar orang Mesir itu tidak sampai kepada orang-orang budak itu dan tidak sampai membunuh mereka. Tuhan buat tiang api, membuat tembok api dari langit turun ke bumi. Tembok itu berbicara, tembok yang tinggi sekali dan lebarnya luar biasa, turun dari surga membentengi sehingga semua tentara Firaun itu tidak dapat melewatinya. Ya. Dan tapi amarahnya Firaun tidak pernah berhenti. Dia tetap, dia tahu ini tembok ini adalah kiriman dari Tuhannya mereka, Tuhannya Abraham, Tuhannya Allah Israel itu. Aku tidak takut, dibilang katanya. Bayangkan coba, ya, kalau lihat firman Tuhan ini cerita tentang kejadian ini. Musa terus membawa bangsa ini. Tibalah ya di sebuah laut di depannya. Musa bilang, mari kita masuk ke laut ini. Ini adalah jalan. Kita akan tiba di seberang laut ini. Begitu banyak orang-orang dari orang-orang Israel itu, mereka tidak sedikit mencaci maki Musa, batalu buta apa? Itu laut. Kau bawa kami ke jalan buntu, itu bukan jalan. Kenapa kau bawa kami ke situ?
Bayangkan 3 juta orang menggerutu dan berteriak mencaci maki Musa, tapi Musa tetap dengan imannya. Dia melihat di alam supranatural. Lihat apa yang dilakukan Musa. Aku melihat ini jalan. Orang-orang bilang bukan jalan. Mana jalan? Saya yakin ada yang berkata begini, mana lu bayang jalan itu laut goblok. Begitu kali mungkin ada yang bicara seperti itu ya. Tapi Musa tetap, dia percaya yang dilihat itu jalan. Bukan laut, itu jalan yang kering. Maka dia angkatlah tongkat komando kuasa Tuhan diberikan Tuhan kepada dia. Dipukullah tongkat laut tersebut. Maka terbelah duanya. Maka terjadilah jalan di situ, jalan tanah yang kering. Sehingga semua bangsa Israel itu terus bisa berjalan sampailah ke seberang. Lihat, Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan berjanji dan tidak pernah mengingkari. Kalau dia ingat kepada janji Abraham, Ishak dan Yakub, dia jagai, dia berkati, dia lakukan itu. Tapi bangsa budak ini dasar benar-benar gak tahu diri. Dia menggerutu mencaci maki. Coba bayangkan. Kita lihat selanjutnya. Sesampainya orang-orang budak itu di seberang sana, dibukalah tembok api itu oleh Tuhan sengaja. Kejar tuh, kata Tuhan, ya kan? Bangsa budak ini, kau lihat kuasaku akan kutunjukkan sekali lagi, dia bilang, ya. Kau lewat tuh jalan yang kering itu, dia lewati semua tentaranya semuanya. Maka di tengah perjalanan ditutuplah laut tersebut menjadi tidak ada jalan. Sehingga semua pasukan tentara Firaun itu mati tenggelam semua. Dan hanya yang dibiarkan hidup terpental yang keluar dari laut itu sampai ke darat hanya Firaun. Dan Firaun melihat Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Ini adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia adalah Tuhan yang segala Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Maka sampai saat itu Firaun takut segala mati dan gemetar melihatnya bahwa Tuhannya Israel itu memang Tuhan yang sesungguhnya. Kita lihat perjalanan Musa. Musa membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian melalui gurun pasir. Kita lihat, Tuhan memimpin bangsa Musa dengan tiang api yang turun dari sorga. Tiang api itu memimpin bangsa ini. Di belakang tiang api itu Musa mengikuti jalannya. Tiang api itu berjalan, Musa berjalan. Tiang api itu berhenti, maka semua orang yang ada di situ berhenti dan istirahat. Bahkan ada yang tidur dan ini dan itu. Ya, itu satu mujizat yang berikutnya Tuhan lakukan, diperlihatkan kepada bangsa Israel, kepada anak cucu keturunan Abraham. Lihat, mereka kelaparan, mereka dikirimin mana, yaitu roti dari sorga, turun dari sorga. Ya, semuanya itu, sebanyak itu diberi makan mana. Ya, selama itu diberikan makan mana, pagi mana, sore mana, malam mana. Kamu tahu apa yang terjadi? Orang Israel itu tetap menggerutu dan mencaci maki. Lebih baik kami kembali, dibilang katanya, ke tanah perbudakan, daripada kami harus makan mana setiap hari. Bosan mana makan mana ya kan. Bayangin dasar budak, saya bilang. Kalau budak itu memang kalau udah sifatnya budak, dibikin jadi bos kagak bisa. Tetap aja budak, mental budak, bukan mental pengusaha. Dan menggerutu dan mencaci maki dan membuat Musa menjadi pusing. Ya, melayani 3 juta orang sebanyak itu. Bayangkan, kalau saya tidak sanggup. Kalau Musa sanggup, ya itu
Itu Tuhan beri karunia hebat ya bener saya ya. Dengan akhirnya begitu banyak yang mengeluh ya dan tidak mengucap syukur melihat mujizat Tuhan pagi, siang, sore, dan malam. Setiap hari itu mereka semua melihat mujizat, tapi bukan mengucap syukur, malah ngomong, memaki, dan mencaci maki Musa. Dan tidak sedikit ya kan, mereka, saya yakin sekali mereka sampai ada yang mengutuki Allahnya Abraham. Ya, mau tahu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan bawa bangsa itu dipimpin oleh Musa. Sengaja putar-putar di gurun itu selama 40 tahun. Mau tahu bicara 40 tahun? 40 tahun itu adalah satu generasi di zaman itu. 40 tahun satu generasi, 40 tahun generasi ini lewat, ya kan, berarti bangsa mental budak ini mati semuanya, dan mereka yang punya istri, punya anak, ya kan, dan muncullah teruna-teruna baru, dan inilah yang akan masuk ke tanah perjanjian. Dibiarkan sama Tuhan muter-muter untuk satu generasi ya, biar mati semua nih yang mental babu ya, mental babu, nggak mau ngerti ya. Dijadiin bos gak mau, tapi maunya tetap jadi babu, alangkah bodohnya. Dan saya berdoa kepada semua yang mendengarkan, jangan punya mental seperti ini. Kita harus punya mental seperti raja yang sekali datang ya kan mengambil langsung. Area ini saya kuasai, area ini saya kuasai, sini saya kuasai. Saya singa dari suku Yehuda, betul? Nama Tuhan dipermuliakan. Begitu baru benar kalau menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Kita lihat. Haleluya. Kita buka Mazmur 81 ayat 11. Ini buktinya nih ya. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka padaku. Tuh buktinya tuh, mereka mengutuki Tuhan. Kurang ngajar dasar bangsa babu budak ini ya. Mohon maaf Tuhan, aku berkata begitu karena saya tahu mereka itu tidak tahu diri Tuhan. Bukan aku belain kamu Tuhan, bukan bagaimana, saya melihat orang bodoh ya, begitu bodoh melihat mujizat setiap hari masih aja seperti itu. Kita lihat. Setelah itu tibalah Musa di dekat Gunung Sinai. Berbicaralah Tuhan kepada Musa. Musa, naik ke atas sini. Yang dilihatnya orang-orang Israel bukan suara Tuhan, tapi geledek guntur yang menggelegar di langit. Ya, meledak-ledak. Itulah suara Tuhan yang sesungguhnya. Tapi Musa mendengar itu suara Tuhan. Musa naik ke gunung Sinai. Maka Musa naik ke gunung Sinai. Sebelum dia naik ke gunung Sinai dan bicara kepada Nabi Harun, dia titipkan semua orang-orang Israel ini akan dia pimpin menggantikan dia. Amin. Lihat apa yang dilakukan. Sesampainya Tuhan di gunung Sinai, mohon maaf, Tuhan datang dalam api di semak belukar, tapi semak belukar itu tidak terbakar. Di situ ada suara Tuhan, tapi tidak ada wujudnya. Tuhan datang dalam angin. Di dalam angin itu ada rasanya, ada rasa anginnya, ada suara Tuhannya, tapi tidak ada Tuhannya. Musa ya akhirnya penasaran ya. Musa bicara sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau datang seperti ini? Jawab Tuhan. Musa, izinkan jika kamu melihat, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Jika kau melihat aku, maka kau langsung seketika itu langsung mati. Tapi hasil negosiasi perdebatan yang begitu hebat, karena Musa penasaran sekali ya, ingin melihat Tuhan. Tuhan izinkan untuk melihat dirinya. Akan tetapi begitu Musa mulai melihat, tangan Tuhan menutupi muka Musa.
agar tidak bisa melihat Tuhan. Karena Musa kalau lihat bisa mati. Setelah Tuhan lewat, Tuhan lepas tangannya, maka Musa melihat Tuhan itu punggungnya dan belakangnya itu seperti manusia. Betul saya bilang, memang Tuhan seperti manusia. Ingat di Kejadian. Marilah kita membuat manusia serupa dengan gambaran kita. Artinya Tuhan itu seperti manusia bentuknya. Amin. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, serupa dengan gambaran Dia. Kita lihat. Musa di Gunung Sinai bersama Tuhan 40 hari 40 malam. Dia di sana berbincang-bincang, ya, bercakap, ya. Tuhan mengajarkan ini dan itu, ya. Kita lihat. Di dalam perbincangannya itu Musa berbicara. Tuhan berbicara kepada Musa, sebaiknya manusia usianya 120 tahun saja. Tapi Musa nawar loh di situ loh. Jangan Tuhan, 120 tahun terlalu lama. Bagaimana kalau 80 tahun saja? Ingat ya, ini yang dilakukan Musa loh, di atas gunung itu loh. Tawar-menawar umur manusia loh. Akhirnya Tuhan mengindahkan dan Tuhan mengabulkan permintaan Musa. Manusia umurnya 80 tahun saja. Dan kalau ada 80 tahun plus, itu adalah hidupnya kebanyakan dalam penderitaan. Betul? Kita lihat. Setelah itu, Tuhan membuat hukum, yaitu hukum 10 perintah Tuhan. 10 perintah Allah. Diambillah dua loh batu dan ditulisnya dengan jarinya. Semua hukum-hukumnya itu. Setelah hukum-hukum itu selesai ditulis, diserahkanlah kepada Musa agar Musa itu untuk bawa turun ke Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa budak itu, Tuhan telah membuat hukum dan patuhi hukum ini. Patuhi hukum ini, betul? Kita lihat. Tapi Tuhan memperlihatkan kepada Musa, lihat, bangsa Israel sekarang mereka menyembah lembu emas. Ya. Musa dalam hatinya geram dan dia marah. Selama 40 hari 40 malam, ya, bukannya tunggu saya, ya, malah dibawa ganti Tuhan. Tuhannya itu Tuhan lembu, Tuhan terbuat dari emas, Tuhan apaan itu? Tuhan-Tuhanan itu. Lihat. Selama 40 hari 40 malam Musa berpuasa. Tidak makan, tidak minum, tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan sinarnya itu terang, lebih terang dari matahari. Sehingga memancar dan memancar kepada Musa, dan Musa ikut terang juga. Dan karena Musa saking terangnya, maka dia turun dari Gunung Sinai. Dia memakai jubah dan kerudung, ya, untuk menutupi wajahnya. Karena kalau orang melihat Musa tidak kelihatan terangnya, bayangkan berbicara dan berdialog dengan Yang Maha Kuasa itu bisa seperti itu. Seperti kita, ya, di zaman ini kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan datang dalam kerajaannya, maka dan kita menyembah Dia, ya, Raja di atas segala raja, otomatis, ya, kemuliaan, sinar kemuliaan itu memancar dan memancar kepada nempel di mana kita, ada orang melihat kita itu terang, ya. Itu yang terjadi dalam diri Musa. Musa turun dari Gunung Sinai. Turun dalam kondisi marah dan geram. Dia marah-marah kepada bangsa Israel. Kenapa kau menyembah lembu tuangan emasmu? Diambilnya tongkat, ya, tongkat komando itu
dipukulnya gunung, ada batu di dalam gunung itu, dan keluarlah seketika air dari batu itu, ya, bang, airnya keluar. Begitu selesai itu, diambillah 2 loh batu itu, dipecahkannya, digerus campur air, disuruh minum itu orang-orang yang menyembah lembu emas. Apa yang terjadi? Seketika itu yang makan semua gerusan dari hasil 2 loh batu itu mati semuanya. Tuhan datang. Musa, kenapa kau menghakimi? Aku hanya memberitahukan kepadamu, lihat orang Israel menyembah lembu emas. Aku tidak memerintahkanmu untuk menghakiminya, karena penghakiman adalah aku. Maka saat itu juga Tuhan marah kepada Musa. Maka Musa dipecat, dibebas tugaskan. Dan saya yakin karena makam Musa tidak ditemukan sampai detik ini, Musa diangkat langsung ke sorga. Betul. Amin. Lihat. Maka hari itu juga pembantunya yang bernama Joshua, yang melayani Joshua, yang membersihkan pakaian Musa setiap hari, yang menyiapkan teh kopi pagi hari untuk Musa, ya. Dan disuruh Musa itu, pembantu. Bayangkan, derajatnya nabi dan pembantu itu jauh sekali, ya. Tapi pembantu ini diangkat seorang budak nih, bantu seorang budak ini diangkat menjadi Musa, jadi nabi menggantikan Musa. Tapi tetap aja, walaupun diganti Joshua, tetap mental Joshua itu mental budak, karena dia tetap budak, karena dia tidak pernah dididik tata krama tentang kerajaan. Betul? Lihat apa yang terjadi. Dia terima, dia menjadi nabi, dia mendengar suara Tuhan. Dan waktu itu datanglah malaikat kepada Joshua. Joshua malah berkata begini, siapakah kamu? Kawan atau lawan? Dasar budak. Yang datang malaikat malah dibilang kawan atau lawan. Malaikat itu segera memperingatkan kepada Joshua dan untuk datang mendekatinya. Begitu mendekatinya, dilihatnya ternyata bukannya lawan malaikat, maka dia minta ampun. Betul? Setelah itu malaikat memperlihatkan tanah perjanjian. Dilihatnya tanah perjanjian, begitu dekatnya dilihat, tidak jauh. Kenapa yang begitu tidak jauh hanya bisa terjadi 40 tahun? Karena 40 tahun berbicara satu generasi. Generasi ini Tuhan ingin ganti biar mampus semuanya, agar yang masuk adalah teruna-teruna muda yang masuk ke dalam tanah perjanjian, dipimpin oleh Joshua. Joshua bilang, aku mau Tuhan, aku mau dekat itu Tuhan, gak jauh Tuhan. Kelihatan Tuhan, itu cuma 40 hari aku sampai ke sana. Aku mau. Lihat. Berbicara Joshua mau. Ingat loh, dalam situasi kondisi yang tidak baik, begitu banyak orang mati gara-gara makan itu. Pecahan loh batu itu. Saya yakin itu jumlahnya ribuan orang. Mungkin 3.000, mungkin 5.000 orang mati. Itu dalam situasi kacau balau. Yang orang tuanya yang mati, yang anaknya mati, yang istrinya mati, coba bayangin. Dalam keadaan suka dan duka, sedih, ya, dan kacau hatinya. Tentunya tidak mudah. Joshua bilang mau, tapi Joshua harus memberesi itu yang kacau balau itu. Tapi Joshua menyelesaikan dengan baik. Maka generasi yang muda yang baru itu masuklah ke tanah perjanjian yang disebut sekarang Israel. Tanah perjanjian, tanah yang banyak susu madunya dan diberkati Tuhan.
Apapun yang ditanam, apapun yang ada di situ diberkati Tuhan. Termasuk orang-orangnya pun diberkati Tuhan sampai detik ini. Dan Tuhan berjanji, semua orang keturunan Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang ini diberkati dan mempunyai kepintaran lebih dari semua orang yang ada di dunia ini. Makanya semua orang Yahudi itu pintar. Amin. Di sini, sebelum saya tutup sabda firman Tuhan, saya ingin memberikan kesaksian. 2 bulan setelah saya bertobat, Tuhan berbicara kepada saya. Hubungi Pak Cepi. Hubungi Pak Cepi, Tuhan. Pak Cepi, yang mana Tuhan? Pendeta Cepi. Tuhan, sudah 15 tahun aku tidak pernah menghubungi dia, Tuhan. Bagaimana aku mencarinya, Tuhan? Diam. Karena Tuhan kalau ngomong sama saya nggak mau panjang. Kalau ngomong cuma singkat-singkat, tapi saya harus ngerti. Gitu loh maksudnya Tuhan. Tapi puji Tuhan loh. Selama ini Tuhan sering bicara sama saya, tapi singkat-singkat, tapi saya tahu artinya. Tapi tidak pernah saya salah paham. Dan akhirnya saya berpikir dan saya carilah sebuah teman sepelayanan saya dulu. Di mana pendeta Cepi berada. Dan begitu saya tahu. Pendeta Cepi sekarang tidak melayani di Jakarta. Sekarang dia pindah. Di Bengkayang, Kalimantan Barat. Di sebuah kota kecil yang penduduknya mayoritas itu orang Dayak, ya. Bisa dikatakan ya situasi ekonominya di sana tidak dikatakan lebih baik dari Jakarta. Mohon maaf. Dan akhirnya saya mendapat nomor telepon dia dan saya berbicara kepada Pendeta Cepi. Dan Pendeta Cepi sangat kangen dan rindu kepada saya. Dan akhirnya terjadilah perbincangan ya mengenai pelayanannya, saya bagaimana dan begitu. Dan saya menceritakan tentang kondisi situasi tentang saya. Seadanya dan sejujur-jujur ya kepada dia. Bahwa saya ini adalah penjahat yang baru ditabok Tuhan 2 bulan yang lalu. Tapi saya disuruh menghubungi Pak Cepi. Pak Cepi, saya tanya pada Pak Pendeta Pak Cepi, kenapa kok tiba-tiba bisa melayani di Kalimantan, Bengkayang? Ya, dia bilang ya ada teman ngajak saya ya untuk melayani di Bengkayang. Oke, baik. Dia tidak menceritakan hal yang negatif kepada saya. Semua perkataannya adalah perkataan positif. Terus di Bengkayang, Kalimantan, ya kan, Pak Cepi itu bergabung di gereja mana? Sama gereja GBI Gregorio. Oke. Terus Pak Cepi sekarang bagaimana? Oh, sekarang saya sudah tidak di Gregorio. Kenapa? Karena misi dan visinya kami berbeda. Maka saya putuskan saya itu keluar dari gereja itu. Dan saya ingin pulang ke Jakarta. Pada saat dia bilang dia mau pulang ke Jakarta, ya jemaatnya mendengar ya. Dan jemaatnya itu tidak kasih Pak Gembala ya ini Pak Cepi ini untuk pulang ke Jakarta. Kenapa? Karena mereka tahu Pak Cepi Gembala ini adalah seorang gembala yang bapak sesungguhnya yang sangat sayang kepada jemaat-jemaatnya, dan jemaatnya menganggap Pak Cepi itu adalah seorang ayahnya. Bagaimana seorang ayah kalau ayah ingin pergi, bagaimana anak-anaknya bisa menerimanya? Maka tergeraklah satu jemaat dari orang itu. Pak Cepi jangan pulang, Pak Cepi jangan pulang. Bagaimana kalau saya nggak pulang? Saya nggak punya duit, dia bilang katanya. Saya nggak punya duit, nggak punya apa, bagaimana?
Ya tapi Pak Cepi, kalau saya nggak pulang, emang saya mau bekerja di mana? Pak Cepi tidak usah pusing. Saya punya rumah, ada ruangan kosong. Pakai aja itu tempat untuk ibadah. Gak usah pikirin kursinya, gak usah pikirin alat musiknya. Kami akan berusaha semua teman-teman di sini, ya kan, untuk bikin gereja di rumah saya. Dengan penawaran seperti itu, ya kan, dan Pak Cepi melihat mereka itu sangat butuh Pak Cepi, maka Pak Cepi akhirnya berubah pikiran dan dia kabulkan permintaan jemaatnya, dan dia melayani di sana lebih dari 2 tahun lamanya. Tetap aja, walaupun dikasih pakai namanya numpang, saudara-saudara sekalian. Saya tidak tahu listriknya, pamnya, apakah dibayar Pak Cepi, apa berikut sebuah gratis, saya tidak tahu. Maka satu hari Pak Cepi mendengar ada satu penawaran dari jemaatnya. Jemaatnya itu cukup berada, mempunyai 2 hektar lahan, 3 hektar lahan. Di atasnya itu ya kan dibikin perumahan. Ya, dan dia menawarkan Pak Cepi, karena Pak Cepi tidak punya gereja, dia tawarkan lahan dia, satu kaflingnya 180 meter. Dia bilang, Pak Cepi kalau ambil 3 kafling, ya kan, saya kasih 1 bonus. Di 1 bonusnya itu beli 2 gratis 1. Waduh, keren ya, bagus ya. Pak Cepi yang ngomong, ya tapi saya tidak punya uang, bagaimana bayarnya? Terserah Pak Cepi mau bayarnya berapa. Pak Cepi akhirnya dia segera putuskan, oke, saya ambil tanah ini, ya. Dengan cara pembayaran, ya, 3 kafling tanah ini, ya, 300.000 per bulan. Beli 2 gratis 1. Dan hasil pembicaraan saya dengan Pak Cepi begini dan begitu, ya, saya penasaran, saya mau tahu Bengkayang itu seperti apa, ya. Dan Pak Cepi, saya berjanji dengan Pak Cepi, kira-kira 2 minggu atau 3 minggu ke depan, saya akan datang ke Bengkayang, ya kan, untuk melihat gereja dia. Saya tahu Tuhan kenapa suruh saya untuk menghubungi Pak Cepi. Karena Tuhan mau saya membantu Pak Cepi untuk menabur. Untuk saya menabur di sana. Karena saat itu situasi kondisi saya itu kurang baik. Bukan kurang baik, sedang kurang baik dan lagi turun. Tuhan suruh saya menghubungi Pak Cepi. Artinya disuruh menabur. Baik, saya lakukan Tuhan. Selain saya menabur, Tuhan suruh saya berangkat ke sana. Dan setelah 2 minggu atau 3 minggu setelah saya bicara dengan Pak Cepi, saya lupa waktu itu, Pak Cepi sedang dirawat di rumah sakit. Begitu dia mendengar si Satria Baja Hitam ini datang dari Jakarta. Dia lagi dalam situasi kondisi sakit, makan gak mau, minum gak mau, diinfus, ya. Ya, begitu dia dengar Satria Baja Hitam itu datang, dia tahu ini adalah utusan Tuhan. Dia bilang, ya, utusan Tuhan. Aku harus melayani dia, dia bilang. Ini bukan orang sembarangan. Dilihat di alam supranatural, dia melihat ini Joshua yang datang. Maka segeralah Pak Cepi langsung mau makan, langsung mau minum. Dia bilang sama dokter, saya sudah sembuh. Dokter, saya mau pulang, saya mau jemput Joshua yang datang ke Kalimantan. Ini utusan Tuhan. Dalam kondisi sakit itu, saya tidak tahu loh dia sakit loh, dia menjemput saya loh. Ya, nanti saya ceritakan.
Dia jemput saya, dia layani saya, diajak saya seolah-olah tidak sakit begini dan begitu. Dan saya waktu itu datanglah, tibalah sampai di kota Bengkayang. Dalam perjalanan karena saya berhenti dari Pontianak ke Singkawang, dari Singkawang akhirnya saya sampailah ke itu kurang lebih 6 jam lah kurang lebih. Sampailah saya di Bengkayang dan saya nginap di hotel. Dan saya nginap di hotel sebelum, karena besok saya mau ibadah di gereja tersebut. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, firman apa yang harus saya sampaikan? Tuhan suruh saya buka kitab Hagai. Saya baca kitab Hagai mengenai pembangunan rumah Tuhan. Tuhan, kenapa harus ngomong kitab Hagai, Tuhan? Ya kan? Aku tidak mau berbicara. Kalau berbicara rumah Tuhan, itu bicara uang. Ada uang yang harus dikeluarkan untuk membangun gereja. Saya tidak mau ya khotbah di gereja ini, ya gereja Pak Cepi, kalau jemaatnya salah paham dalam memahami, ya sehingga mereka kecewa, ya dipikirnya money oriented. Saya khawatir jemaat-jemaat itu ya akan terkikis dan habis kalau saya ngomong ini. Dan tetap Tuhan tidak bergeming. Dan akhirnya terjadilah ya pembicaraan ya. Dan saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan saya gak mau begini. Tuhan diam. Tuhan bilang bawa, begitu ya kan. Saya ngoceh-ngoceh sama Tuhan dari jam 9 malam sampai jam 1 malam. Tuhan tetap tidak mau merubah kitab Hagai. Akhirnya saya nyerah. Tuhan tidak mau bergerak, tidak mau berubah firman-Nya, tema firman-Nya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Besok paginya saya berangkat, siap untuk melayani Tuhan di rumah ibadah tersebut. Di dalam perjalanan begitu saya masuk, ingin menuju ke gerejanya, saya melihat jalannya itu cuma buat satu mobil. Dan saya tidak berhenti menangis di situ. Dari situ belum sampai gereja saya menangis. Kenapa aku menangis? Saya dipenuhi Roh Kudus. Dan Roh Kudus menangis melihatnya. Dan saya terus menangis. Roh Kudus, pokok mandi jangan nangis mulu. Tibalah saya di gereja itu. Ternyata gereja itu masih tanah kosong. Masih tanah begitu bangunan yang gak jelas. Temboknya tidak ada. Saya harus khotbah di sini seperti ini. Gereja apa ini Tuhan? Apakah ini gereja Tuhan? Saya khotbah di gereja itu dan saya tidak berhenti menangis. Saya teriak, Tuhan, kenapa kau suruh aku khotbah Hagai? Kenapa kau suruh aku khotbah di gereja yang seperti ini Tuhan? Tidak layak Tuhan. Apakah ini yang dibilang gereja? Apakah ini yang dibilang rumah Tuhan? Saya khotbah di situ tidak berhenti. Saya berkhotbah dan saya menangis terus. Selesai ibadah pun saya menangis dan berhenti. Tapi saya tahan-tahan. Karena selesai khotbah saya ingin pulang ke Jakarta. Karena hari itu adalah malam Imlek. Malam Imlek, kalau orang Chinese, saya orang Chinese, keturunan Chinese, dia tidak akan lakukan kemana-mana. Di malam Imlek itu, dia di rumah. Dan dia persiapkan makan-makan keluarga. Tapi saya pergi ke Bengkayang. Karena Tuhan suruh. Tidak peduli mau Imlek mau apa, saya tetap pergi, saya pergi ke sana. Setelah itu Tuhan berbicara kepada saya, sebentar lagi Pak Cepi akan aku bawa pulang ke surga. Saya kaget. Saya nggak ngerti maksud Tuhan apa. Dan saya berbicara kepada teman saya yang saya ajak. Tuhan bicara sama saya, Pak Cepi mau dibawa pulang ke surga.
Karena saya mendengar dan saya bercerita kepada teman saya tidak berani bercerita kepada istrinya Pak Gembala dan anak-anaknya. Lebih baik saya diam daripada saya cerita, ya kan? Kalau sampai kejadian, mereka akan menuduh yang negatif terhadap saya. Setelah itu saya pulanglah ke Jakarta. Setelah saya pulang ke Jakarta, saya dengar Pak Cepi satu malam nginep di sebuah hotel. Mereka satu hotel itu ranjangnya 2 bed, mereka tidur berempat. Ya, tidur berempat, sempit-sempitan. Ternyata malam itu adalah malam perpisahan. Haleluya. Tuhan begitu luar biasa. Setelah malam itu, Pak Cepi langsung masuk rumah sakit. Dan saya sampai tiba di Jakarta, saya terus menghubungi Pak Cepi. Dan ternyata Pak Cepi tidak bisa bicara lagi dengan saya. Setelah itu, setelah 2 minggu kemudian, Pak Cepi dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga. Begitu Pak Cepi panggil ke Bapak di sorga, saya langsung tahu Pak Cepi ini adalah Musa. Musa yang dipecat, Musa yang disuruh balik ke sorga, Joshua yang menggantikan pembangunan gereja itu. Saya disuruh bangun ganti gereja itu. Tuhan, saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan membawa bangsa ini Tuhan. Jemaat GBI Kairos ini untuk keluar dari bangsa perbudakan, untuk menuju ke tanah perjanjian. Saya lakukan itu. Tapi nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Aku tidak mau dipukul lagi, ditabok lagi sampai waktu itu mati. Aku kapok Tuhan. Aku ikuti apa maumu. Jangan apa mau ikuti. Ya Tuhan, aku terus pembangunan itu. Dan Tuhan luar biasa. Saya menghubungi anak angkatnya. Tuhan berbicara kepada saya. Namanya Ali, Pak Pendeta Ali. Pak Pendeta Ali, Tuhan bicara sama saya. Itu masih dalam bahasa berkabung loh. Pak Cepi aja masih belum dikubur loh. Tuhan bicara sama saya, Pak Cepi, Tuhan minta Pak Ali mengganti Pak Cepi. Langsung dijawab tidak. Tunggu dulu Pak Ali, jangan kau putuskan cepat-cepat. Kenapa? Masih masa perkabungan, Pak Cepi dikubur aja belum. Kamu udah ngomong begitu. Selesaikan pemakaman. Pemakaman selesai, baru kita bicara. Sungguh mulianya Pak Cepi. Pak Cepi berpesan sebelum ia meninggal, dia ingin dia meninggalnya di makamnya di kuburan orang Tionghoa yang beragama Konghucu dan Buddha, tidak mau di makam orang Kristen. Saya tahu maksud Pak Cepi. Pak Cepi ingin menginjili roh-roh orang mati yang ada di situ. Mati aja masih mau melayani orang mati, coba bayangin tuh, begitu baik dan mulianya. Saya tanya Pak Cepi masa-masa hidupnya, ini gereja atas nama siapa? Gereja ini bukan atas nama saya, bukan atas nama istri saya, tapi saya atas namakan Sinode. Sinode GBI, Jemaat Kairos Bengkayang Kalimantan Barat. IMB-nya Sinode, semuanya Sinode. Begitu mati saya tahu ya, ini pasti gak lama lagi Sinode akan ambil alih. Saya bilang kalau ambil alih begitu ya, coba-coba aja. Dia siap-siap lawan singa dari suku Yehuda. Saya bantai, saya gak kasih kendor sama saya. Ya, coba-coba aja kau ambil gereja itu ya. Kesempatan dan kesempitan ya. Maling kamu ngambil gereja orang. Mulailah. Selesai pemakaman, mulai bangun gereja itu. Saya nggak kasih kendor. Saya gas terus. Gereja pembangunan musuhnya 1,5 tahun. Saya minta 6 bulan harus selesai. Dan doa saya, Tuhan, kalau kau ingin aku keluar dari lingkaran setan, ya berikan aku usaha yang baru. Tunjukkan di mana usaha itu. Doaku dijawab. Pada saat situasi kondisi sedang menurun, ya, saya dipecat
Saya dipecat. Dan Tuhan suruh saya bangun gereja dan saya mau. Saya lakukan itu. Tidak sedikit saya mencucurkan air mata. Tuhan, kenapa waktu lagi banyak duit kau sudah suruh aku bangun? Kenapa sekarang kau suruh aku bangun? Semua perhiasanku kujual semuanya, ku dorong. Mobilku kujual semuanya. Apa yang ada di rekening aku dorong semuanya. Orang-orang bilang persepuluhan ini dan itu. Saya lakukan lebih dari itu. Orang mengembalikan persepuluhan aja jolong-jolong maling. Kamu gak tahu Tuhan begitu sayang sama kamu. Tuhan ingin memberkati. Itu persepuluhan itu miliknya Tuhan, bukan milik kamu. Dorong semuanya. Dan Pak Pendeta Ali tidak tahu apa yang saya lakukan di Jakarta. Sambil mencucurkan air mata saya dorong terus. Dia gak tahu anak gua mau kuliah ke Melbourne, butuh uang banyak sekali ke kuliah. Tapi Tuhan menjadi Tuhan. Berkati tanganku agar aku bisa membangun kerajaanmu di sana. Agar jemaat Kairos itu bisa masuk ke tanah perjanjian. Aku ini Joshua, Tuhan. Tuhan memberkati saya. Saya melihat tangan Tuhan yang ajaib. Walau dalam situasi kondisi tidak mungkin. Begitu ada modal tagihan datang terus. Karena saya gas pembangunan. Mohon maaf. Saya pinjam uang sama teman saya untuk membangun gereja itu. Tapi Tuhan baik. Dalam hitungan hari saya bisa mengembalikannya. Dan satu kali lagi, karena ada kebutuhan, karena minyak bumi naik, saya takut, saya tahu Tuhan memberitahukan saya, segera beli barang ini. Kalau kamu tidak beli, akan naik sampai 200%. Maka saya cari pinjaman lagi. Dapat saya segera beli. Dan saya sudah mengembalikan uang itu. Pembangunan gereja itu dimulai bulan Februari. Akhir bulan Agustus tanggal 25 Mei. Bulan Agustus tanggal 25 Agustus 2002 gereja itu selesai terbangun. Tuhan dipermuliakan. Si Joshua satu yang banyak hitam ini dengan seorang nabi yang bernama John Pakai akan membawa firman Tuhan tentang firman Tuhan selalu kepada kenabian Nuh selama 3 hari atau 5 hari di sana. Saya akan tunjukkan kuasa Tuhan di sana. Saya akan kabarkan kebenaran firman ini agar mereka semua diberkati. Saya melihat perjalanan hidup saya sama seperti Joshua. Saya melihat perjalanan hidup Pak Cepi itu seperti Musa. Dan saya tahu di tanggal 25 Agustus 2002 bangsa jemaat GBI Jemaat Kairos Bengkayang itu sampailah di negeri perjanjian itu yang dijanjikan Tuhan. Saya melihat sudah sampai. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah memberikan kesaksian ini yang sebenar-benarnya. Tidak sedikit hamba-Mu yang kan khotbah soal pembangunan gereja dengan harapan agar mereka menabur begini dan begitu. Malah ada yang ngatain saya, bilangnya mau makan, mau nipu, mau bohong, begini dan begitu. Seperti orang Israel itu, orang menggerutu-gerutu begitu ya. Mencaci maki Musa, mencaci maki ya Joshua. Itu dialami saya. Apa yang dialami mereka? Gak apa-apa. Aku ampuni mereka, aku berkati mereka. Dan saya percaya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena saya tiba di tanah perjanjian, Dream of the Land itu.
Amin. Sebelum kita berdoa, saya akan mari kita naikkan satu pujian. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Singkala la moria la balata ori pala la base. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Oh, hatiku ku serahkan kepadamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Haleluya. Kuduskan hingga ku terus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya ini ya Tuhan, kerinduan kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Katakan Berikan ku hati seperti hatimu, mempenuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakiku melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, Pak Cepi bilang pelayanannya tidak cocok Tuhan, sehingga dia keluar dari gereja GBI Gregorio. Tapi Tuhan, ampuni Pak Cepi Tuhan. Sesungguhnya setelah saya tahu Pak Cepi tidak ditemukan tidak cocok, melainkan dia dipecat oleh gembalanya, sehingga Pak Cepi sempat keluar di Jakarta sampai jadi supir, sampai dagang babi gerobak pinggir jalan. Tuhan, kasihan Pak Cepi Tuhan, ampuni dia Tuhan, dia membohongi saya Tuhan. Jangan Kau hukum dia Tuhan. Bahkan dia pindah ke Kalimantan, itu pun dipecat Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Lihat kebaikan dia, lihat kemuliaan dia, lihat apa yang dilakukan dia kepada-Mu Tuhan. Semuanya tulus Tuhan. Ampuni Tuhan. Saya percaya Kau mengampuni dan memberkati dia sekarang bersama-Mu di surga. Hamba-Mu si Joshua ini sebentar lagi akan masuk membawa jemaat
percaya, khususnya jemaat Kairos, masuk ke tanah perjanjian, Gift of the Land, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari semua yang percaya mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan ini, mari sama-sama kita katakan amin.